pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah pembacaan kesimpulan. Oke, teman-teman yang saya banggakan, diselenggarakannya acara ADCDev Invention Cloud Computing Series Kelas 1 ini bertujuan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai hal-hal seputar pengenalan program ADCDev Indonesia dan cloud computing. Sebelum sesi pemaparan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Kak Albertus Tuhu Setio Nugroho sebagai CEO ADCDev Indonesia. Oke, halo Kak Tuhu. Halo, halo. Selamat malam Halo. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Ya lumayan deg-degan. Lumayan deg-degan, oke. Kesibukannya Kak Tuhu akhir-akhir ini apa aja ya? Kayaknya sibuk banget deh. Kesibukannya sih karena masih kuliah ya, kuliah dan juga ada beberapa kegiatan yang lain sih. Tapi lebih ke kuliah aja. Oke. Oke, terima kasih Kak. Nah, baik sebelum lanjut ke langsung aja ke pematerian aja ya Kak. Oke, untuk itu Kak Albertus Tuhu sebagai pemateri kita pada malam hari ini, saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nanda. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan malam hari ini. Kita namakan ADCDev Invention. Nanti akan ada beberapa series, termasuk yang pertama kita selenggarakan itu yang cloud computing ini, seperti itu. Oke, mungkin perkenalan dulu. Ya, untuk materi malam hari ini masih sangat dasar sekali, itu tentang cloud computing. Jadi nanti akan ada seri di mana nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman akan praktek gitu. Cuma untuk malam ini itu masih di tahap pengenalan saja gitu. Karena kalau langsung praktek sepertinya agak panjang gitu waktunya. Nah, ya sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Albertus Tuhu Nugroho. Untuk kesibukannya sekarang saya di Sagasitas. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman mungkin juga bisa searching juga tentang Sagasitas. Sebagai master trainer itu untuk cloud computing, kebetulan Sagasitas tahun ini diberi kepercayaan untuk kerjasama dengan Amazon Web Service. Amazon Web Service itu salah satu penyedia layanan cloud computing juga. Jadi nanti akan ada Microsoft Azure, kemudian ada Google Cloud Platform, ada IBM, kemudian ada Amazon Web Service. Kemudian saya juga sebagai direktur di PT Rampung Data Kolektif itu di Rampung Analitik. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek juga websitenya maupun sosial media kami. Kemudian juga Rampung Group. Kemudian yang terakhir adalah sebagai CEO ADCDev Indonesia. Kemudian untuk pendidikan saya masih kuliah di S1 Pendidikan Fisika sampai sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian beberapa kegiatan termasuk Kampus Merdeka, salah satunya adalah studi independen. Itu tahun 2021 itu di Microsoft dengan spesialisasi Cloud Fundamental Track. Kemudian juga yang sekarang sedang saya ikuti itu di ITB, nama kegiatannya adalah Co-Creation Research and Entrepreneur. Dan juga di terakhir kemarin di PT Bisa Artificial Intelligence itu spesialisasinya bisnis kecerdasan buatan dan juga di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI itu spesialisasinya membangun startup bisnis edupreneur di era digital. Nah, itu sekilas tentang
saya nanti Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa mengikuti saya di ResearchGate saya, kemudian juga di LinkedIn saya di bawah ini. Oke. Ya, mungkin saya kenalkan dulu sedikit tentang ADC Dev. Gitu. Jadi ADC Dev itu merupakan satu platform edukasi online yang berfokus untuk meningkatkan keahlian teknologi digital dan industri kreatif yang dibutuhkan di era metaverse. Jadi fokus kita itu adalah menyediakan pembelajaran yang nantinya akan dibutuhkan di era metaverse. Nah, seperti apa contohnya yang sekarang sedang naik daun? Salah satunya adalah cloud computing, kemudian ada juga cryptocurrency, kemudian ada juga cyber security. Sekarang saya kira setiap orang membicarakan tentang keamanan data kayak gitu. Nah, itu kita juga ke arah sana. Kemudian produk kita ada 3, ada ADC Dev Academy, ada ADC Dev Lab, kemudian ada ADC Dev Enterprise. Nah, nanti untuk yang ADC Dev Academy sendiri itu ada 3 layanan, Project to Earn, kemudian Creative Tech Mentorship, sama Certification Preparasi. Gitu. Jadi yang pertama ini untuk yang Project to Earn ini konsepnya nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan mengerjakan satu proyek, di mana nanti ketika proyek selesai itu akan mendapatkan satu reward, itu bisa nanti berupa NFT maupun cryptocurrency, gitu. Bisa mungkin Ethereum, bisa juga Bitcoin seperti itu. Jadi ini sekarang juga sedang tren juga. Kalau biasanya game to earn, nah ini kita project to earn. Nah, projectnya tentang apa? Projectnya nanti tentang bisa di metaverse juga beberapa teknologi seperti itu. Jadi ada blockchain dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada projectnya dikerjakan secara mandiri. Selesai itu nanti akan mendapatkan reward seperti itu. Oke, itu sekilas tentang ADC Dev. Mungkin langsung saja ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengikuti kami di sosial media kami. Ada website, ini masih tahap deploy, kemudian yang sudah ready itu ada Instagram, kemudian Twitter, TikTok, dan juga LinkedIn. Baik, mungkin langsung saja ya tentang pembahasan utama kita itu tentang cloud computing. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh cloud di sekitar kita yang ini saya kira mungkin Bapak Ibu dan teman-teman masih ada yang memiliki ini. Salah satu contohnya adalah flash disk. Nah, flash disk itu juga merupakan salah satu contoh dari cloud computing juga gitu. Tapi cloud computing yang versi lama gitu, atau yang versi 1.0 gitu. Katakanlah kalau di versi 1.0, 1.2, nah ini yang di 1.0. Nah, fungsi dari flash disk yang sebenarnya itu adalah untuk mentransfer dan juga untuk membagi file. Nah, tetapi kadang kita sering salah. Salahnya kenapa? Karena biasanya kita menyimpan file di flash disk itu untuk jangka lama. Nah, itu yang sebenarnya keliru gitu. Jadi flash disk itu lebih bagus, sebaiknya gitu ya, sebaiknya digunakan untuk jangka pendek, itu hanya untuk mentransfer saja. Setelah itu ya udah dihapus filenya, supaya kalau nanti hilang gitu ya, filenya hilang atau flash disknya hilang, itu file kita yang ada di dalamnya itu tidak ikut hilang juga, karena biasanya ada beberapa kasus yang flash disknya hilang. Ada beberapa bahkan dulu kakak tingkat di kuliah gitu ya, mengerjakan skripsi, kemudian skripsinya ditaruh di file skripsinya ditaruh di flash disknya hilang, ya udah gitu, skripsinya juga hilang karena dia lupa untuk membackup di storage yang lain gitu. Jadi hanya di flash disk saja kayak gitu. Nah, salah satu kelemahan flash disk itu tidak bisa digunakan secara bersamaan gitu. Jadi contohnya kalau sekarang yang ikut webinar adalah 15 orang, 15 orang ini cuma punya satu flash disk. Nah, ketika 15 orang ini pengen menggunakan flash disk tersebut, itu tidak bisa digunakan secara bersamaan.
Jadi harus bergantian satu persatu untuk menggunakannya. Dan itu tentu memerlukan waktu yang sangat lama kayak gitu, karena ya harus bergantian, harus bersabar, apalagi kalau filenya mungkin lebih dari 1 giga gitu ya biasanya. Kalau transfer atau bagi file yang ukurannya lebih dari 1 giga tuh biasanya agak sedikit membutuhkan waktu kayak gitu. Jadi harus bersabar. Nah, caranya dengan apa supaya file tersebut bisa digunakan oleh banyak orang secara bersamaan atau dibagi ke banyak orang secara bersamaan, itu salah satunya diupload ke sebuah cloud. Nah, di sini saya tidak akan mengarah ke satu provider gitu ya. Kalau tadi sebenarnya untuk cloud computing sendiri, kalau tadi Bapak Ibu dan teman-teman sempat mencermati videonya, itu webinarnya selesai gitu ya. Hanya dengan menontonkan videonya yang tadi aja webinarnya selesai, karena sebenarnya cloud computing, konsep dari cloud computing itu sudah terjawab di video tersebut gitu. Di video yang yang tadi saya putar gitu. Jadi sebenarnya udah selesai webinarnya. Nah, kemudian ya kembali ke tadi ya, bahwa kalau file ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tentu harus diupload ke dalam sebuah cloud. Nah, providernya apa? Bebas. Bisa Microsoft Azure, bisa Google Cloud Platform, kemudian bisa juga Amazon Web Service atau AWS, dan juga IBM maupun Alibaba Cloud dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan nanti akan ada linknya gitu. Nah, link itu yang dibagikan ke kita ber-15 yang ada di sini kayak gitu. Jadi kita bisa mengakses walaupun berbeda tempat kayak gitu. Nah, kemudian ini 2 aplikasi yang saya kira mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga ini berlangganan gitu ya. Ya kalau untuk kalau mungkin yang masih sekolah atau masih kuliah untuk mengerjakan tugas, kemudian ya udahlah nonton Netflix aja atau mendengarkan musik di Spotify kayak gitu. Nah, perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui juga bahwa kedua aplikasi ini, jadi Netflix dan Spotify ini juga merupakan salah satu contoh dari cloud computing. Kenapa? Karena kalau kita pengen nonton satu film gitu ya, pengen nonton satu film di Netflix, kita nggak perlu tuh datang ke kantornya Netflix kemudian beli tiketnya. Ya udah, kita tinggal berlangganan aja gitu. Berlangganan yang versi HP, kemudian yang versi tablet atau laptop dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian di Spotify juga sama. Kalau kita mau mendengarkan Spotify, nggak perlu tuh kita datang ke kantornya Spotify. Ya udah, kita tinggal berlangganan aja gitu, 1 bulan atau 3 bulan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa disebut cloud computing? Karena video atau film yang ada di Netflix, kemudian musik yang ada di Spotify ini itu disimpan di cloud storage namanya, disimpan di cloud storage, di mana filenya itu akan ready setiap saat, akan siap setiap saat. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah tiba-tiba pengen nonton film atau pengen mendengarkan musik gitu ya, walaupun tengah malam dan sebagainya, ya udah dia seketika itu langsung ready, langsung tersedia gitu. Jadi dan kemudian juga bisa diakses di mana saja dan juga kapan saja. Jadi tanpa adanya halangan. Contoh sederhana gini, saya sekarang di Kabupaten Gunung Kidul, di Yogyakarta, itu saya pengen mendengarkan musiknya Ojo Dibanding-bandingke gitu. Nah, kemudian di sini ada teman-teman yang berada di luar daerah, contoh mungkin yang ada di Jakarta. Nah, kita pengen mendengarkan satu musik yang sama. Kita nggak perlu bergantian. Gitu. Katakanlah berebutan, aku dulu, nggak perlu. Tapi kita bisa mendengarkan musik secara bersama-sama walaupun berbeda tempat, walaupun berbeda wilayah. Nah, itu yang disebut dengan cloud computing. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini yang agak banyak gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari cloud computing, penerapannya gitu ya, nanti akan lebih banyak dibahas. Nah, ini ada sosial media, ada e-commerce, kemudian ada entertainment and games, kemudian ada conference, kemudian ada productivity. Nah, ini sekarang kalau terutama yang productivity gitu ya, kalau dulu mungkin
saya ketika belum mengenal adanya Google Doc gitu ya, yang bisa diedit bersama-sama walaupun nggak harus ketemu, itu harus ngirim filenya dulu gitu. Jadi file di laptop tuh numpuk hanya isinya Word semua gitu. Jadi kiriman dari ini si A lah, kiriman dari si B itu ngumpul di laptop. Nah, padahal kalau dengan adanya cloud computing, salah satunya adalah Google Docs, itu kita nggak perlu ngirim ke sesama teman gitu ya, nggak perlu menghabiskan banyak space hanya untuk mengirim file-file kecil-kecil kayak gini atau PPT atau Excel gitu, tapi kita udah bisa ngedit bersama secara online kayak gitu. Nah, kemudian juga WhatsApp, kemudian juga ada Tokopedia kalau yang e-commerce dan sebagainya ini. Kemudian yang conference yang sekarang kita gunakan itu yang Zoom, kemudian ada Webex, kemudian ada Google Meet, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Atau juga ada Skype juga. Jadi ini juga merupakan contoh dari contoh dari cloud computing. Jadi sangat banyak sebenarnya. Terus kemudian yang ini yang jadi primadona sekarang gitu ya. Ini mungkin kalau anak-anak muda biasanya main PUBG, kemudian ada juga Free Fire. Kalau dulu mungkin masih ada yang mengalami punya komputer desktop gitu ya, komputer yang belakangnya masih agak bantet kayak gitu. Itu biasanya gamenya game yang menjodohkan menjodohkan kartu, kemudian menjodohkan bagian-bagian kayak gitu. Nah, itu kan hanya bisa dimainkan oleh satu orang. Nah, sekarang dengan adanya cloud computing, itu Free Fire mungkin bisa dimainkan dengan tim gitu. Walaupun katakanlah saya ada di Jogja, kemudian nanti teman-teman saya ada di Palembang atau mungkin ada di Papua, kemudian ada di Aceh, kita bisa main sama-sama. Jadi adanya kolaborasi, bisa dimainkan bersama-sama. Kuncinya satu, kuncinya harus ada internet kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, kemudian supaya lebih lebih dalam lagi itu pembahasannya, itu saya coba untuk menskenariokan cloud computing itu seperti sebuah bisnis gitu. Sebenarnya nanti banyak sih Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa menganalogikan cloud computing ini ke berbagai ke berbagai contoh gitu. Nah, ini karena cloud computing sekarang itu ngetrennya karena memang banyak digunakan untuk bisnis. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan langsung ke implementasinya gitu. Jadi kalau sebuah cloud computing itu diimplementasikan ke bisnis, itu contohnya apa gitu, biar nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman langsung paham, oh ternyata seperti ini. Jadi gini, salah satunya adalah bisnis pizza. Ini nanti silahkan kalau mau diubah ke bisnis bakso atau sate atau mie ayam boleh gitu. Nah, contohnya adalah bisnis pizza. Yang jadi pertanyaan adalah, dan sering ditanyakan adalah, saya punya bisnis, tapi bagaimana sih caranya saya untuk mengembangkan bisnisnya? Nah, salah satunya di sini adalah bisnis pizza. Nah, yang paling sering atau yang bisa untuk menjangkau banyak orang, itu salah satu contohnya ya dengan membuat website atau dengan bantuan teknologi. Salah satunya teknologinya apa yang bisa digarap gitu ya atau dikerjakan, yaitu website. Kenapa website? Ya, karena website itu nanti dia akan menjangkau ke pengguna yang luas. Sekarang siapa sih yang nggak bisa mengakses website gitu ya, kecuali website yang diblokir atau mungkin sinyalnya kurang bagus. Nah, mungkin permasalahan cuma itu. Jadi ya udah, intinya website gitu. Salah satu solusinya adalah website. Nah, kemudian membuat website itu ada dua pendekatan teknologi. Ada dua pendekatan teknologi yang bisa digunakan untuk membuat website. Yang pertama adalah on-premise, yang kedua adalah dengan teknologi cloud computing. Nah, ini nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman akan paham bedanya antara on-premise
dengan cloud computing. Jadi membuat website itu ada dua pendekatan teknologi. Yang pertama on-premise, yang kedua adalah cloud computing. Oke, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Sebenarnya mana sih yang paling yang paling cocok atau yang paling simple. Kalau saya pengen kan sekarang udah kalau bahasa saya udah codeless gitu ya. Codeless itu dalam artian kita kayaknya membuat website sekarang udah nggak perlu jago coding gitu ya. Membuat aplikasi kayaknya juga kita nggak pinter coding nggak masalah gitu, karena kita searching aja di internet cara buat website tanpa coding kayaknya udah keluar gitu ya. Ada banyak aplikasi yang bisa untuk tinggal drag and drop website seketika udah jadi gitu, 5 menit kemudian websitenya udah jadi. Nah itu salah satu dari cloud computing. Nah tetapi nanti kita akan membedakan on-premise dan juga cloud computing itu bedanya apa. Gitu. Oke, nah kemudian untuk komponen website sendiri, gitu ya, untuk komponen website sendiri itu ada perangkat keras yang disebut dengan hardware dan juga ada perangkat lunak yang disebut dengan software. Gitu. Jadi software itu perangkat lunaknya, hardware itu perangkat kerasnya. Jadi dua komponen ini yang membentuk atau yang membuat sebuah website. Nah, yang jadi pertanyaan adalah cara milih untuk hardware dan software yang tepat itu seperti apa. Nah, sebelum kita mengetahui kalau pengen menggunakan software yang ini atau pengen menggunakan hardware yang ini, kita harus tahu dulu nih konsep dari arsitekturnya. Jadi kalau kita pengen membuat website kemudian bingung gitu ya, kita hardware-nya menggunakan apa nih, atau mungkin servernya harus menggunakan apa, atau software-nya harus menggunakan yang software apa nih, berbayar atau bajakan, atau setengah berbayar setengah gratis, atau bagaimana kayak gitu. Nah itu kita harus tahu dulu konsep dari arsitekturnya gitu. Nah oke, kita coba bahas konsep arsitekturnya. Jadi untuk konsep arsitekturnya sendiri itu, kalau di sini pengertiannya ya, konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server. Jadi website itu bisa bekerja atau bisa istilahnya bisa beroperasi itu karena ada arsitekturnya. Arsitekturnya terdiri dari perangkat lunak sama perangkat perangkat keras. Nah di sini kalau yang perangkat lunaknya atau softwarenya itu berupa sistem klien dan sistem server. Nah ini semoga kelihatan ya, karena gambarnya kecil banget. Nah ini contohnya seperti ini. Ini model klien dan juga model server. Contoh lainnya gini, supaya lebih mudah dipahami, mungkin saya akan mencontohkan satu kasus. Contohnya saya pergi ke kedai kopi. Nah, saya pergi ke kedai kopi, kemudian saya pesan kopi. Saya pesan katakanlah kopi apa ya? Kopi cappuccino, katakanlah seperti itu. Nah, saya itu sebagai kliennya. Nah, di sini saya sebagai kliennya, kemudian penjual kopinya tadi atau mungkin kasirnya gitu ya, itu sebagai server atau penyedia kayak gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi gini, ini sudah sampai di sini. Nanti kalau teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman masih bingung, itu nanti silahkan ditanyakan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana kalau saya membuat website, tetapi websitenya sering down atau sering kalau diakses oleh banyak orang itu sering nge-lag gitu, atau ketika diklik menu itu malah nanti balik ke ke menu yang lain gitu. Satu menu diklik tapi nggak ngerespon, tapi malah keklik menu yang lain. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kasusnya juga sama. Bagaimana jika pengunjung website bertambah banyak? Nah, mesti kan ketar-ketir gitu ya. Apalagi kalau servernya mungkin harganya murah, atau mungkin kalau kita pakainya domain dan lain sebagainya yang harganya murah, ya siap-siap ketar-ketir, atau mungkin
masih menggunakan HDD dan lain sebagainya, nah itu nanti juga targetin juga. Nah, solusinya adalah ini kalau yang sistemnya masih ini ya on premise ya, solusinya adalah ya udah berarti menambah server. Jadi kalau ada penambahan jumlah pengunjung, itu nanti servernya juga harus bertambah. Supaya apa? Supaya websitenya tidak nge-lag. Nah, kalau server fisiknya nambah, secara otomatis tempatnya juga nambah. Karena kalau server fisik itu mungkin gedenya selemari gitu ya, lemari es lah, segitu gitu. Jadi lumayan gede gitu. Jadi kalau servernya nambah, server fisiknya nambah, tentunya nanti tempatnya juga nambah juga kayak gitu. Jadi harus membuatkan satu tempat khusus untuk menempatkan si servernya kayak gitu. Oke, nah inilah yang dinamakan dengan server on-premise. Jadi dengan model tadi, model client dan sistem server ini dinamakan dengan server on-premise. Kenapa on-premise ya? Karena kita masih ada fisiknya dan kita masih harus menghandle ketika servernya down, ya udah berarti itu harus nambah server atau websitenya pengunjungnya lebih banyak, ya kita harus nambah server dan nambah tempat itu tadi. Gitu. Nah, ternyata kalau kita menggunakan server on-premise ini, itu tidak semua orang bisa. Gitu. Tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau. Gitu. Yang jadi pertanyaan kan mau apa enggak? Nah, kuncinya adalah tidak semua orang bisa dan tidak semua mau. Kenapa? Karena server on-premise itu ribet. Ribetnya kenapa? Karena harus dikonfigurasikan dulu. Harus dikonfigurasikan dengan virtual mesin dan lain sebagainya kayak gitu. Itu mungkin nanti di pembahasan selanjutnya gitu. Nah, itu tentu kalau untuk UMKM gitu ya, untuk UMKM yang kalau di desa saya gitu atau mungkin di daerah saya, daripada saya ngurus seperti itu mending saya ke pasar, Mas. Nah, biasanya jawabannya seringnya kayak gitu, daripada saya cari ahli untuk mengurusi server on-premise saya, mendingan uangnya buat makan anak istri saya sama pegawai saya. Nah, biasanya kayak gitu. Dan itu tentu kalau kita menggunakan server on-premise itu sangat sulit untuk pemula gitu. Apalagi kalau kita mengacunya ke UMKM itu sangat sulit. Nah, ini bedanya antara server on-premise dan juga cloud computing. Kalau server on-premise itu biaya yang tersembunyi di sini banyak banget. Ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek di sini, ada perangkat keras, kemudian karyawan IT tentu tadi ya, karena kalau kita menggunakan server on-premise itu kita tidak bisa mengerjakan sendiri karena harus ada ahli yang mengerjakan. Kalau kita sendiri ya agak kesulitan karena sangat ribet kayak gitu. Kemudian juga harus sumber daya listrik, pemeliharaan, apalagi kalau server fisik itu rusak, itu mungkin harganya untuk biaya reparasi agak lumayan gitu, agak lumayan besar gitu. Terus kemudian ada belum lagi nanti sistem keamanannya, pelatihan untuk pegawai dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan cloud computing, biaya yang terlihat itu hanya berlangganan. Kenapa? Karena cloud computing itu sistemnya adalah berlangganan atau pay as you go. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian jadi apa solusinya? Jadi apa solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan atau beralih menggunakan cloud computing, yang dimana saat ini cloud computing ini menjadi solusi yang ideal dan efektif. Gitu. Nah, kenapa? Alasannya kenapa gitu ya? Nah, yang pertama ini pengertiannya dulu. Ini nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa cek di aws.amazon.com what is cloud computing, nanti bisa dicek di situ. Jadi pengertiannya adalah cloud computing adalah layanan komponen IT secara on demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay as you go. Oke, nah ini kita coba bahas satu persatu gitu ya. Yang berwarna emas. Nah, layanan komponen IT itu di sini bisa
ini semoga gambarnya kelihatan. Itu ada server, kemudian ada database, kemudian ada aplikasi, kemudian ada storage. Sebelum adanya cloud computing, itu kalau tadi kita masih menggunakan on-premise, itu komponen ini kita harus beli fisiknya. Jadi storage, server, kemudian aplikasi, kemudian database ini kita harus beli fisiknya, dan tentu itu membutuhkan banyak biaya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi cloud computing, layanan komponen IT tadi itu bisa diakses melalui internet. Jadi kita udah nggak perlu beli server fisik atau bukan beli sih, tapi membangun satu gedung hanya khusus untuk penyimpanan server atau database kayak gitu. Karena ya kita kan nyewa gitu, namanya aja nyewa, kita nggak perlu beli fisiknya, kita nggak perlu punya fisiknya dengan biaya yang pay as you go, yang artinya kita hanya perlu membayar kalau kita menggunakannya saja. Jadi kalau kita nggak menggunakan, ya kita nggak bayar. Jadi contohnya gini, sistemnya bukan bukan berlangganan atau subscription bulanan. Kalau subscription bulanan kan biasanya kita berlangganan 1 bulan 500.000 katakanlah. Nah, katakanlah kita berlangganan storage gitu ya, berlangganan storage dalam 1 bulan itu kita berlangganan 100 giga, contohnya kayak gitu. Nah, tetapi ternyata dalam 1 bulan itu kita hanya menggunakan 500 MB aja kayak itu. Yang berarti kan yang sisanya kan nganggur banyak banget gitu ya, masih ada 99,5 MB yang belum digunakan, kan itu sia-sia. Nah, dengan pay as you go ini, kalau kita menggunakan hanya 500 MB, ya kita membayarnya 500 MB itu. Jadi bayarnya setelah kita pakai, kayak gitu, bukan pembayaran di muka atau bukan pembayaran di depan. Nah, kemudian menggunakan cloud computing itu sama aja seperti kita menyewa sumber daya komputasi ya, seperti tadi ya. Jadi kita tidak perlu punya server fisiknya. Kita tidak perlu istilahnya membeli server atau harus membangun ruangan yang besar hanya untuk nanti mungkin bisa saya perlihatkan contoh servernya kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman belum tahu server itu apa. Tidak perlu membangun gedung khusus hanya untuk menyimpan servernya kayak gitu. Nah, cukup dengan menyewa dengan internet dan juga biayanya sistemnya adalah bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman, bagaimana kalau nggak ada internet? Oke, nanti akan saya jawab kalau ada yang tanya aja. Bagaimana kalau nggak ada internet? Apakah saya mesti bisa menikmati layanan cloud computing? Itu harusnya jadi pertanyaan. Nah, ya mungkin saya lanjut lagi. Kalau tadi kembali ke sini ya, solusinya adalah kita beralih menggunakan cloud computing. Jadi ada satu riset itu dari IBM. Dari IBM itu mengatakan bahwa di 2025 itu hampir 80% perusahaan, entah itu UMKM, entah itu bukan UMKM, maksudnya skala kecil maupun skala menengah sampai skala besar, itu sudah mulai beralih menggunakan cloud computing. Kenapa? Karena menghemat biaya. Kalau tadinya kita harus beli server fisik yang mungkin harganya hampir 20 juta ke atas, nah ini hanya dengan dengan pay as you go ya, kita menggunakan sesuai dengan yang kita gunakan aja kayak gitu. Nah, setelah itu kita juga perlu tahu nih perbedaannya gitu ya, perbedaan cloud computing dengan on-premise atau data center. Oh ya, tadi saya lupa untuk menyebutkan bahwa yang on-premise tadi yang on-premise ini tadi ini bisa disebut juga sebagai data center. Gitu. Jadi yang kelihatannya. Nah, jadi yang on-premise ini bisa disebut juga sebagai sebuah
data center kayak gitu. Jadi on-premise itu data center, kemudian cloud computing itu beda lagi kayak gitu. Oke. Nah, oke. Terus kemudian kita juga perlu tahu sebenarnya kalau tadi alasannya apa gitu ya? Alasannya apa sih kita harus berganti ke teknologi cloud computing? Kalau tadinya kita menggunakan on-premise data center, nah ini kita harus beralih menggunakan cloud computing. Bedanya apa? Yang pertama adalah aksesibilitas dulu. Kalau on-premise, kan tadi ya, on-premise itu berarti ada fisiknya. Kalau on-premise berarti kita harus menyentuh langsung, itu harus ada kontak langsung. Jadi nggak bisa kalau kita menggunakan on-premise kita tinggal. Nah itu nggak bisa. Kita harus setiap saat siap gitu. Kalau tiba-tiba servernya down atau seperti kasus yang di Jakarta dulu, yang gedung servernya kebakar kayak gitu dan sebagainya, itu kita harus pantau terus gitu. Itu kalau yang on-premise atau data center tadi. Nah, tapi kalau yang cloud computing itu fleksibel. Kenapa fleksibel ya? Karena berbasis internet. Ya udah kita tinggal buka HP, tinggal buka laptop, selama HP dan laptop itu tersambung ke internet, itu kita masih bisa mengakses sumber daya cloud computing kapan saja dan di mana saja. Kayak gitu. Nah, kemudian dari segi efisiensi juga sama. Kalau on-premise, itu kita harus menyediakan, membeli, dan mengkonfigurasikan. Nah, yang paling sulit, saya kira kalau untuk menyediakan, oke lah, dan membeli mungkin ada perusahaan yang mampu lah untuk membeli server gitu. Tapi yang sulit adalah mengkonfigurasikan kayak gitu. Jadi mengkonfigurasikan antar server itu yang sulit gitu. Karena konfigurasinya server dengan virtual machine dan sebagainya itu lumayan kayak gitu. Dan pegawai yang bekerja di situ itu juga gajinya juga lumayan juga kayak gitu. Jadi tentu kalau dari segi efisiensi itu sangat tidak efisien. Kemudian kalau yang cloud computing, nah ini kita santai aja gitu. Secara efisiensi ya udah kita santai-santai aja. Kenapa? Karena semua sumber daya itu sudah dikelola dan sudah disediakan oleh provider. Nah, provider di sini siapa? Provider di sini ya contohnya adalah Google tadi, kemudian ada AWS, kemudian ada IBM, Alibaba, Salesforce, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah providernya atau penyedianya. Jadi, kalau seumpama tiba-tiba servernya kebakaran, itu kita santai aja. Kenapa? Karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Karena yang mengeluarkan biaya adalah providernya. Atau kalau tiba-tiba konfigurasinya kok berbeda atau konfigurasinya tidak sesuai. Nah, udah kita tinggal buka lewat HP, kita ngakses, oh ini konfigurasinya saya buat seperti ini dan sebagainya. Nanti yang mengerjakan adalah providernya. Kayak gitu. Jadi kita cuma cukup santai saja. Nah, kemudian dari segi keamanan, kalau yang on-premise tentu membutuhkan ahli. Dan juga lagi-lagi adalah untuk mengkonfigurasikan arsitekturnya. Arsitekturnya itu ya tadi antar server, kemudian server dengan virtual machine, server dengan komponen yang lain itu tentu membutuhkan ahli. Dan tentu juga tidak banyak UMKM kalau kita ngarahnya ke UMKM atau mungkin perusahaan gitu ya. Tidak banyak perusahaan yang punya orang ahli yang di bidang ini atau di bidang cloud arsitektur tuh kayaknya masih sedikit banget kayak gitu ya. Nah, itu masih sangat sedikit sekali. Jadi tentu kalau kita mau meng-hire ahli untuk konfigurasi arsitektur itu ya saya kira mungkin pendapatannya kalau kita ngarahnya ke UMKM ya, pendapatannya UMKM 1 bulan hanya bisa untuk menggaji 1 orang solution arsitek kayak gitu. Mungkin seperti itu kalau di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau yang cloud computing sendiri itu kita lagi-lagi tidak perlu panik gitu ya. Oh, data saya aman nggak sih kalau disimpan di cloud computing atau mungkin kalau yang sekarang ya
sekarang kan yang masalah cyber security, biorka dan lain sebagainya itu kira-kira aman nggak kalau data saya disimpan di cloud computing? Nah, itu sangat aman itu karena yang pertama adalah tidak semua orang itu bisa masuk ke data centernya, ke data center yang ada di cloud computing. Nah, itu tidak semua bisa masuk ke penyedia providernya kayak gitu. Dan hanya orang tertentu saja kayak gitu. Nah, kemudian kita tidak perlu risau karena yang mengkonfigurasikan bukan kita. Bukan kita sebagai konsumen, tapi yang mengkonfigurasikan itu adalah pegawainya, pegawai dari si provider atau providernya lah, bukan pegawai, tapi providernya itu yang mengkonfigurasikan. Kita tinggal terima jadi aja kayak gitu. Nah, kemudian dari segi biaya, tentu kalau on premise tidak fleksibel karena ya kalau servernya rusak, lagi-lagi kalau server on premise-nya rusak, kita harus membayar gitu ya, harus membeli atau bahkan membeli. Kemudian kalau tadi ada kenaikan jumlah pengunjung website, kalau kita ngarahnya ke website itu tentu harus nambah server juga. Kemudian nambah server berarti nambah tempat gitu. Nambah server fisik berarti nambah tempat juga gitu. Nah, itu juga saya kira bangun satu gedung yang khusus untuk data center tuh kayaknya juga nggak sedikit juga. Nah, kemudian kalau dari cloud computing itu nanti sistemnya adalah pay as you go gitu. Jadi yang bayarnya sesuai dengan apa yang kita gunakan kayak gitu. Oke, itu perbedaannya antara on premise dengan cloud computing. Oke, kemudian mungkin yang akan biasanya paling banyak ditanyakan itu sebenarnya manfaat dari cloud computing. Yang pertama itu hemat biaya, karena tadi sistemnya adalah pay as you go, yang artinya ya membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian skalabilitas, kemudian elastis, kemudian aman, bisa diandalkan sama global. Nah, kalau yang elastis itu artinya gini, elastis itu kalau kita contohnya tadi ada kenaikan jumlah pengunjung. Hari ini tiba-tiba jumlah pengunjung websitenya naik. Ya udah, kita naikkan. Kita mencoba membuat server yang menambah server gitu atau menambah jumlah server. Nah, kemudian kok tiba-tiba besoknya pengunjung websitenya tiba-tiba cuma jadi 5 orang. Kalau tadi butuh servernya banyak, sekarang cuma butuh servernya sedikit. Ya udah, kita turunkan tanpa harus menambah atau mengurangi biaya. Biayanya tetap sama, yaitu pay as you go juga. Jadi tidak perlu takut. Dan kemudian kalau yang skalabilitas juga sama, itu bisa diakses kalau kita butuh butuh keandalan yang bagus banget gitu ya. Katakanlah contohnya gini, saya cuma punya laptop Core i3, RAM-nya 4 GB, tapi saya pengen main game yang 4K gitu atau yang spesifikasinya bagus gitu. Nah, itu kita bisa menaikkan dari Core i3 katakanlah jadi Core i7, kemudian RAM-nya 16 GB. Nah, contohnya kayak gitu. Itu yang paling sederhana. Kemudian aman karena tidak semua orang bisa mengakses ke dalam data centernya. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke data centernya, tidak bisa mengubah-ubah. Dan itu mungkin kalau katakanlah dalam satu provider itu ada 1.000 pekerja gitu ya, katakanlah di AWS itu yang kerja di AWS atau yang kerja di Google itu ada 1.000 orang, yang kemungkinan bisa mengakses data center, mengakses datanya cloud computing ini, itu mungkin hanya 10-50 orang. Jadi dari 1.000 itu mungkin hanya 10-50 orang yang bisa yang bisa masuk kayak gitu. Oke, kemudian bisa diandalkan dan juga global. Nah, global itu artinya ya bisa diakses dimanapun dan bisa diandalkan, itu juga sama kayak gitu. Oke, ini coba saya lanjut. Nah, kemudian
untuk model deployment sendiri dari cloud computing itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada 4. Yang pertama ada public, kemudian ada private, kemudian ada hybrid, kemudian ada community gitu. Jadi kalau yang public itu biasanya sering digunakan, contohnya apa ya? Public cloud itu contohnya Google Docs. Nah, Google Docs itu juga salah satu menggunakan public cloud gitu. Jadi kita bisa mengakses Google Doc itu secara bersamaan. Nah, itu dia menggunakan public. Kemudian kalau private, nah namanya aja private gitu ya. Kalau private itu artinya hanya kita sendiri yang bisa mengakses dan kita sendiri bisa menentukan servernya. Nah, ini buat teman-teman yang suka menggunakan VPN gitu ya. Nah, VPN-nya itu bisa di apa namanya? Bisa kita kelola sendiri, katakan, oh saya pengen servernya di Singapura, saya pengen servernya di Jerman, contohnya kayak gitu. Nah itu bisa, itu yang private. Kemudian kalau yang hybrid itu dia gabungan antara public sama private, terus kemudian ada yang komunitas. Cuma kalau yang komunitas ini memang agak kurang familiar. Saya juga agak kurang familiar juga dengan yang community cloud ini. Tapi kalau yang sering digunakan itu adalah yang public cloud. Nah ini sebenarnya yang saya sampaikan itu salah satu soal yang keluar ketika nanti kalau Bapak Ibu dan teman-teman ikut sertifikasi dari Microsoft. Nggak hanya Microsoft sih, sebenarnya juga AWS juga nanti akan ditanyakan. Salah satu pertanyaannya itu yang mesti saya ingat itu adalah model deploy cloud computing yang sering digunakan untuk apa? Nah itu jawabannya adalah public cloud. Nah nanti mungkin kalau Bapak Ibu penasaran pengen ikut sertifikasi dari Microsoft atau dari provider yang lain, nah itu silahkan. Sebenarnya kalau dari Microsoft itu ada gratis, tapi mungkin nanti ketika tanya jawab bisa saya jelaskan. Oke, itu ini model deploy-nya, kemudian saya lanjut ke model layanannya. Nah, ini juga paling sering menjadi kasus ketika kalau nanti Bapak Ibu dan teman-teman ikut sertifikasi. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 5 sampai 6 soal yang membahas tentang layanan cloud computing ini. Itu yang pertama itu adalah software as a service, kemudian yang kedua itu ada platform as a service, kemudian yang ketiga itu ada infrastructure as a service. Nah, kalau software as a service artinya Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Jadi ada sebuah layanan cloud computing, dia layanannya berupa software as a service. Ya udah, Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Kemudian nanti contohnya kalau yang software as a service itu salah satu contohnya adalah Gmail, kemudian ada juga yang sering kita gunakan tuh WhatsApp, kemudian ada Instagram, itu salah satu contoh dari software as a service yang artinya kita bisa secara langsung menggunakan kayak gitu. Jadi tinggal daftar seketika langsung bisa ngupload foto gitu, katakanlah kalau di Instagram. Kemudian ada platform as a service. Nah, ini contohnya salah satu contohnya tuh Microsoft 365 kalau saya tidak salah. Salah satu contoh dari platform as a service. Kemudian ada infrastructure as a service. Oh ya, tadi lupa. Kalau yang platform as a service itu artinya Bapak Ibu dan teman-teman itu membuat atau membuli. Jadi membuat sebuah sebuah platform kayak gitu. Nah, kalau yang infrastructure as a service itu berpindah. Kalau Bapak Ibu mungkin pengen berpindah dari tadi ya on-premise ke cloud, nah itu menggunakannya yang layanan infrastructure as a service, atau kalau sebagai contoh itu ya AWS atau Amazon Web Service. Jadi Bapak Ibu menggunakan AWS Amazon Web Service itu untuk berpindah dari on-premise ke cloud computing kayak gitu. Jadi ini
bedanya. Oke, saya coba next. Nah, ini kelihatannya saja, Bapak Ibu dan teman-teman, kelihatannya saja ribet atau rumit. Nah, ini sebenarnya sangat sepele banget. Bukan menyepelekan, tapi sangat simpel banget. Jadi gini, di sini sudah ada pengertiannya, kita yang memanage atau provider yang memanage. Kita yang menentukan atau provider yang menentukan. Provider tadi masih ingat ya, provider itu bisa AWS, bisa Google, bisa Microsoft, bisa IBM, bisa Alibaba, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berwarna biru muda ini masih ingat ya Bapak Ibu dan teman-teman, on-premise. Kalau on-premise itu semuanya kita sendiri yang memanage. Jadi yang mengatur kita sendiri. Jadi kalau kita nggak punya kalau kita tidak punya keahlian, ya bahasa kasarnya matilah kita gitu, karena kita nggak tahu apa-apa di sini. Kita nggak tahu cara memanage aplikasi itu gimana, kemudian virtualisasi dan sebagainya itu seperti apa, kemudian storage-nya nanti harus berapa dan sebagainya, itu ketika di on-premise. Jadi yang mengatur ini semua itu adalah kita. Nah, kemudian mulai ke infrastruktur. Nah, kalau yang infrastruktur ini ada sebagian yang dimanage oleh provider atau dikelola oleh provider, ada yang dikelola oleh kita sendiri. Nah, yang kita sendiri itu yang ini. Oke. Coba tak kasih warna. Nah, ini yang kita sendiri. Jadi masih agak lumayan gitu ya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin yang harus kita kelola sendiri gitu. Dan ini saya kira juga perlu perlu ahli gitu, perlu orang yang ahli untuk memanagenya gitu. Kemudian semakin ke kanan, jelek ya, sebentar, garisnya semakin ke kanan dari on-premise ini ke sini, ke software ini, semakin ke kanan itu semakin mudah. Kenapa? Karena yang memanage atau yang mengelola itu adalah provider. Kayak gitu. Jadi semakin ke sini, semakin ke software ini, kita tinggal menggunakan saja. Kayak gitu. Jadi semakin mudah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sebuah tantangan gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman pengen sebuah tantangan, itu ada 2 kemungkinan, menggunakan server tradisional atau on-premise, atau menggunakan yang infrastructure as a service. 2 kemungkinan ini yang Bapak Ibu bisa gunakan atau teman-teman bisa gunakan untuk istilahnya kayak mencoba tantangan baru kayak gitu. Tapi kalau saya lebih baik menggunakan yang software as a service karena bisa langsung digunakan gitu. Jadi contoh mungkin kalau saya pengen menggunakan Instagram kan nggak mungkin saya harus ngoding dulu gitu ya, atau harus membuat aplikasi Instagram terlebih dahulu baru menggunakan. Ya udah tinggal download aja di Play Store, kemudian daftar, ya udah saya bisa menggunakan kayak gitu. Itu yang software. Gitu. Jadi konsepnya semakin ke kanan ini semakin mudah. Atau semakin kita tidak punya kendali. Tidak punya kendali itu dalam artian karena hampir 100% itu dikendalikan oleh provider. Kita tinggal menggunakan. Itu slottingnya udah selesai. Ya, oke. Ya, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan tadi. Ini masih awam sekali, gitu, masih awal banget tentang teknologi cloud computing, karena sebenarnya untuk teknologi cloud computing itu tidak tidak sependek ini kayak gitu, tidak sependek ini. Sepemahaman saya tidak sependek ini karena nanti masih ada beberapa yang harus dikerjakan menggunakan programming dan sebagainya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman, silahkan, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kakak Tuhu yang telah memaparkan materi terkait seputar program ADC Dev Indonesia dan cloud computing nih. Nah, cara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada mekanismenya untuk bertanya adalah silakan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya angkat tangan. Setelah saya persilahkan, nanti bisa menyebutkan nama dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Atau melalui kolom komentar juga boleh. Monggo dipersilahkan. Oke, mungkin saya pengen tanya dulu deh Kak Tuhu, boleh ya Kak? Boleh, silakan. Oke, tadi kan Kak Tuh udah nyepil nih, bagaimana kalau nggak ada internet dan bagaimana caranya kita karena nggak ada internet untuk menggunakan layanan cloud computing nih, gimana nih Kak? Solusinya bagaimana nih kalau nggak ada internet? Gitu. Oke. Oke, pertanyaannya berarti kembali ke ini ya, kembali ke materi ya. Sebentar. Mana ya tadi ya? Nah, ke sini ya. Oke, kalau dari segi pengertian gitu ya, untuk dari segi pengertian ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek dari Amazon sebenarnya hampir sama kok antara pengertian dari Amazon, kemudian dari Google Cloud Platform, kemudian dari Microsoft itu hampir sama. Nah, kalau kita coba cermati di sini, cloud computing adalah layanan komponen IT secara on demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay as you go. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak ada internet? Nah, kalau tidak ada internet, kita masih bisa menggunakan cloud computing ini, tetapi yang versi on-premise. Gitu. Jadi datang langsung ke data centernya, kemudian minta sama pegawainya di sana, saya ingin data saya dikeluarkan dari storage-nya. Gitu. Kenapa? Karena kota saya habis. Contohnya kayak itu. Itu paling sederhana. Sebuah analogi yang agak sedikit lucu, tapi itu bisa dipraktekkan. Jadi tetap masih bisa. Kalau kita nggak ada internet, itu tetap masih bisa mengakses data kita, gitu ya. Tetapi ya Bapak Ibu dan teman-teman harus datang ke providernya kayak itu untuk meminta secara langsung kayak gitu. Dengan contohnya alasan sederhana tadi gitu ya. Contohnya dengan alasan yang mohon maaf karena paketan saya habis gitu. Jadi saya nggak punya internet gitu. Atau mungkin contohnya apa ya, email ya. Contoh cloud computing itu email gitu. Mungkin bukan email, tapi webinar. Contoh langsungnya webinar. Nah, sekarang kan udah mulai webinar secara offline di beberapa kampus, beberapa penyedia webinar sudah mengadakan webinar secara offline. Nah, tapi ada juga yang sistemnya hybrid kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kebetulan rumah saya di Gunung Kidul. Nah, tetapi ternyata webinarnya cuma di UNY, kan agak lumayan dekat gitu ya, dalam tanda kutip ya, sebenarnya jauh juga. Lumayan dekat, mungkin 1 sampai 1,5 jam kayak gitu untuk dari Gunung Kidul ke UNY. Nah, alasan saya cuma satu. Kalau saya mengikuti secara online, saya nggak punya kuota. Ya berarti mau nggak mau saya mending datang langsung aja. Kenapa datang langsung? Karena pembicaranya menarik kayak gitu. Atau bisa juga karena pembicaranya adalah idola saya. Jadi kemanapun beliau menjadi pembicara,
mesti saya datang kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi tetap masih bisa. Jadi teman-teman tetap masih bisa mengakses file yang ada di cloud, tetapi secara offline atau secara salah satu contohnya datang langsung ke providernya kayak gitu. Itu cara sederhananya kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan datanya hilang nggak? Dia nggak akan hilang. Jadi santai aja. Data yang udah tersimpan di cloud computing itu kalau teman-teman di situ punya policy. Policy itu keamanan atau apa ya? Istilahnya kayak peraturan gitu. Jadi yang mengatur itu adalah teman-teman sendiri. Data saya bisa keluar kalau seperti apa, atau mungkin kalau saya butuh nanti seperti apa. Kayak itu namanya policy. Oke, itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Du. Berarti tetap ada solusinya ya. Solusinya harus datang ke providernya ya, Kak. Cara dekingnya seperti itu. Cara deking Iya. itu rumus cepatnya Ganesha operation. Cara dekingnya ya Iya. harus datang ke provider. Berarti internet ini sangat penting ya, Kak. Iya. Tanpa internet berarti kita nggak bisa apa-apa. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Gimana Kak? Kalau dunia tanpa internet menurut Kak Tuhu gimana nih? Amat Denny pertanyaannya. Medeni ya. Oke, mungkin dipersilahkan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan Kak di kolom chat dari Herlina Dwi. Saya bacakan ya Kak, pertanyaannya yaitu apakah data kita akan tetap aman? Seperti contoh sekarang ada hacker yang bisa membobol sistem dengan keamanan yang diawasi dengan ketat. Kayak seperti hacker Biorka itu ya Kak yang baru viral. Tuh. Oke, sebentar nih. Aku coba perlihatkan untuk menjawab pertanyaannya ya. Oke, menarik dari pertanyaannya. Apakah data kita akan tetap aman? Seperti contoh sekarang ada hacker yang bisa membobol sistem dengan keamanan yang diawasi dengan ketat. Oke, sebenarnya gini, salah satu keuntungan kenapa kita menggunakan cloud computing itu tadi sebenarnya udah saya singgung juga. Salah satunya adalah kita punya keleluasaan untuk mengatur sendiri. Jadi contoh sederhana gini, yang pertama ya, nanti ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman punya satu keleluasaan untuk bisa menyimpan filenya di mana saja. Contohnya gini, contoh saya ingin menyimpan file saya di server Amerika atau di server Prancis, contohnya kayak gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bisa nggak data saya yang ada di server Prancis itu kemudian dihack oleh orang lain? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena data yang sudah masuk ke sebenarnya ini pembahasan besok kelas 2, tapi saya spill sedikit nggak apa-apa. Itu membahas tentang global infrastructure namanya. Kalau
di AWS namanya AWS Global Infrastructure, kalau di Google namanya Google Global Infrastructure dan sebagainya. Nah, jadi data yang sudah tersimpan di satu lokasi itu dia tidak bisa keluar dari lokasi itu. Jadi kalau contohnya teman-teman menyimpan data di Amerika, datanya itu nggak akan keluar dengan alasan apapun, entah itu hacker dan lain sebagainya, kecuali ada kecualinya, kecuali kalau teman-teman sendiri yang menginginkan bahwa data saya bisa keluar. Jadi contohnya saya ingin 3 bulan setelah saya menyimpan data ini di Amerika, datanya bisa saya ambil lagi. Atau dengan ketentuan setelah 1 bulan data ini saya simpan di Amerika, datanya langsung hilang atau datanya langsung kehapus secara permanen. Jadi nggak ada siapapun yang bisa mengakses. Itu yang pertama jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama tadi tentu tidak hilang karena data aman tersimpan di satu lokasi. Yang kedua, datanya aman karena tidak semua orang bisa memasuki data center. Nah, data center itu seperti ini. Ini kelihatan nggak? Oke, ini coba aku share screen lagi. Oke, nah jawaban yang kedua adalah data yang ada di data center. Nah, ini contohnya data center. Itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena tidak semua orang, tidak sembarang orang itu bisa masuk ke data center seperti ini. Jadi tidak semua orang. Jadi kalau tadi saya mengatakan contoh ada 1.000 orang yang kerja di Amazon Web Service atau provider penyedia cloud computing. Bisa aja dari 1.000 orang itu yang boleh masuk ke sini, yang boleh masuk ke data centernya AWS ini mungkin hanya 10 sampai 50 orang atau bahkan mungkin kurang dari itu. Bisa aja 10 sampai 20 orang dari 1.000 itu dari 1.000 pegawai. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke data centernya ini. Jadi data centernya aman. Contoh nih, contoh teman-teman nyimpen data centernya, semoga ini kelihatan kursor saya. Contohnya teman-teman nyimpen di sini nih. Di ini coba saya pesan. Oke, contoh di paling pojok di sini ya. Teman-teman nyimpen di paling pojok di sini, itu kira-kira aman nggak datanya? Sangat aman. Karena tidak perlu takut sekarang bahwa adanya hacker dan lain sebagainya, karena dia tidak bisa menembus si data center ini. Kayak gitu. Itu ya 2 jawabannya. Oke, bagaimana nih Kak Herdina? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Kak Tuhu ini. Oke, terima kasih. Nah ini apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, masih kami persilahkan. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita akan adakan presensi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk linknya, sebentar. Sambil menunggu pertanyaan lain. Link presensinya udah saya share di chat. Itu nanti ada beberapa pertanyaan, termasuk yang di slide ketiga itu akan ada pertanyaan untuk yang giveaway kaosnya. Polo gitu ya. Oke.
Berarti nanti gimana nih Kak? Biar dapat kaos polonya nanti gimana? Random atau nanti nilai tertinggi dari hasilnya itu Kak? Nilai tertinggi. Nanti kita umumkan besok via Instagram aja ya. Kayaknya via Instagram sama nanti kita WA. Oh ya, oke nih. Buat teman-teman nih yang buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang pengen dapat kaos polo nih bisa mengisi presensinya dan menjawab sebisa mungkin ya biar dapat nilai tertinggi dan nanti bisa mendapatkan kaos polonya. Oke. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan saja webinar pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, akan saya bacakan sedikit tentang kesimpulan webinar pada malam hari ini. Oke, semuanya adalah Adesidev adalah platform edukasi online yang berfokus untuk meningkatkan keahlian teknologi digital dan industri kreatif yang dibutuhkan di era metaverse. Nah, produk dari Adesidev Indonesia ini adalah Adev Academy, Adev Lab, Adev dan Adev for Enterprise. Nah, kemudian cloud computing. Cloud computing adalah layanan komponen IT secara on-demand yang dapat diakses dimanapun melalui internet dengan biaya pay-as-you-go. Nah, cloud computing ini juga mempersingkat berbagai kebutuhan kita ya untuk mendapatkan, mengonfigurasi atau mengelola sumber daya sendiri hanya dengan membayar layanan sesuai apa yang kita gunakan. Nah, contoh cloud yang masih ada fisiknya itu yang tadi dijelaskan oleh Kak Tuhu, flash disk ya Kak, flash disk, kemudian DVD juga bisa ya Kak, hard disk. Nah, dan contoh produk cloud computing yang sekarang ini udah banyak banget ya, udah pasti semua orang menggunakan. Contohnya sosial media nih, WA, kemudian Instagram, TikTok, kemudian aplikasi yang sedang kita gunakan ini, Zoom untuk video conference, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, kemudian games online seperti Mobile Legends, PUBG, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, selain itu kelebihan dan juga manfaatnya nih, ketika kita menggunakan cloud computing yaitu lebih murah ya. Tadi kan pembayarannya pay-as-you-go, artinya kita hanya perlu membayar ketika kita akan menggunakannya saja sehingga lebih cost efficient dan lebih aman ya karena terdapat keamanan ya dalam penyimpanannya. Selanjutnya bebas perawatan karena ketika kita menggunakan cloud computing kan nggak ada fisiknya nih sehingga tidak menghasilkan sampah elektronik juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selamat sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya kita tunggu sampai jam 10 ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang link presensinya. Oke, mohon maaf juga nih, belum sesi foto nih Kak. Kita foto bersama dulu nih Kak. Iya, mohon maaf nih. Ya, kita sesi foto dulu. Gimana buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menghidupkan kameranya karena kita akan adakan foto bersama. Monggo teman-teman semuanya. Waduh, tuh Mas Gusti Padaka. Wis apa widak? Raja Salman. Raja Salman.
hitungan ketiga ya, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Tugu, terima kasih teman-teman semuanya. Monggo yang mau live sudah bisa ya. Oke, terima kasih.